welcome to my video. Perkenalkan, nama aku Felisa Putri Ramadhani. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu teman-teman semua apa aja sih perangkat-perangkat pada PC dan apa aja fungsinya. Dan aku akan kasih tahu teman-teman semua juga gimana sih cara ngerakit PC. So, stay tuned. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Ini merupakan komponen utama atau otak dari komputer. Fungsinya yang pertama untuk menjalankan instruksi dari memori, aplikasi, sistem operasi, dan input pengguna. Yang kedua untuk mengontrol akses ke perangkat dari memori yang terhubung ke komputer. Selanjutnya perangkat kedua ada motherboard atau mainboard. Adalah sebagai distributor daya yang menghubungkan segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jika dirincikan secara lebih detail, mainboard berfungsi untuk memindahkan data antara komponen dan mengirim perintah dari CPU ke komponen lain. Perangkat ketiga ada RAM atau Random Access Memory. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan perangkat saat sedang beroperasi. RAM merupakan komponen penting yang dapat mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan produktivitas pengguna. Fungsi RAM juga sebagai untuk menyimpan data program aplikasi saat perangkat menyala. Selanjutnya, perangkat keempat ada power supply. Perangkat ini memiliki fungsi di antara lain untuk mengubah tegangan, di mana power supply mengubah tegangan listrik dari sumber daya eksternal seperti listrik rumah tangga menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh perangkat. Yang kedua, menyediakan tegangan DC atau power supply mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Perangkat yang kelima ada HDD atau hard disk drive, yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Data yang disimpan di hard disk berupa video, dokumen, gambar, dan lain-lain. Selain menyimpan data, hard disk juga berfungsi sebagai cadangan data atau backup. Jika terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data di komputer, data yang disimpan di hard disk bisa digunakan untuk memulihkannya. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan sekunder, berbeda dengan RAM atau Random Access Memory yang merupakan penyimpanan primer. RAM hanya menyimpan data sementara ketika komputer diaktifkan, sedangkan data yang disimpan di hard disk tidak hilang meskipun listrik dimatikan. Nah, yang keenam ada fan cooler atau kipas pendingin yang memiliki fungsi untuk menjaga suhu perangkat agar tetap aman dan terjaga. Yang ketujuh, fungsinya masih mirip-mirip nih dengan fan cooler, namanya heatsink CPU. Adalah untuk membuang panas dari CPU, sehingga kinerja perangkat pada meningkat dan masa pakaiannya lebih panjang, mencegah overheat, memperbaiki durabilitas, menurunkan suara, dan memperbaiki keselamatan. Selanjutnya ada perangkat ke-8 yaitu optical drive atau optical disk drive atau ODD. Memiliki fungsi untuk membaca dan menulis data ke cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Dengan optical drive, Anda dapat mendengarkan musik atau menonton film, membuat CD musik, membuat DVD video, dan membuat salinan. Perangkat ke-9 ada VGA card atau video card, berfungsi untuk memproses dan menghasilkan gambar yang akan ditampilkan di layar monitor. Video card juga dikenal sebagai kartu video, kartu grafis atau unit pemrosesan grafis atau GPU. Yang terakhir ada kabel SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, memiliki fungsi utama untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard komputer. Beberapa fungsi kabel SATA diantaranya adalah untuk menghubungkan hard disk drive ke motherboard, menghubungkan optical drive ke motherboard, menghubungkan solid state memory drive ke motherboard, menghubungkan hard disk satu dengan hard disk lainnya, dan yang terakhir untuk mengubah SATA menjadi USB. Dan yang terakhir ada casing. Oke, yang pertama itu siapkan motherboard. Lalu buka pengunci slot pada motherboard dan pasang prosesor pada motherboard.
Nah, perlu teman-teman perhatikan nih, untuk pemasangan prosesor itu ada tanda segitiga. Nah, itu untuk memberikan arah kita di mana seharusnya memasang prosesor. Selanjutnya, pemasangan heatsink pada prosesor, dan ini juga pastikan ya untuk pemasangannya itu tepat di tengah-tengah. Nah, selanjutnya adalah pemasangan RAM pada motherboard. Nah, perlu diperhatikan juga ya bahwa pada RAM itu ada slot, dan itu harus disesuaikan dengan yang ada di motherboard. Jadi, pemasangannya akan erat jika slot pada RAM dan motherboard itu sesuai. Lalu pasang power supply pada tempat yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk baut pada power supply itu juga dipasang dengan erat. Lalu pemasangan HDD dan fan cooler pada PC. Dan ini juga perlu diperhatikan ya agar dipasang dengan erat. Selanjutnya, pasang motherboard PC yang sudah kita rakit tadi ke casing dan sesuaikan ujung-ujungnya. Lalu pasang bautnya dan pastikan pemasangannya erat. Lalu pasang VGA card ke motherboard. Setelah pemasangan VGA card, selanjutnya pemasangan optical drive ke casing PC dan pastikan dibaut dengan kuat agar bebas dari guncangan. Lalu pemasangan kabel power motherboard dari power supply. Nah, pastikan pemasangan kabel ini sesuai dengan slotnya dan dipasang dengan erat. Selanjutnya untuk pemasangan power LED, power SW, HDD LED, dan reset SW itu memiliki aturan tertentu. Nah, teman-teman bisa melihat aturan di sini untuk pemasangannya sekaligus untuk arah positif negatif untuk setiap kabelnya. Nah, biasanya pada kabel-kabel ini untuk memudahkan kita mengetahui arah positif dan negatifnya, biasanya kabel yang berwarna putih itu adalah kutub negatif. Tapi jika sulit untuk diketahui, bisa dilihat dari belakang, itu ada tanda segitiga. Nah, itu adalah tanda bahwa kabel di bawahnya adalah kutub positif. Dan tahap terakhir adalah pemasangan kabel SATA untuk menghubungkan antara hard disk dan motherboard dan optical drive ke motherboard. Baik, sekian video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.